Saudari-saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini Kamis 25 Maret 2021, kita merayakan Hari Raya Kabar Sukacita. Menu sabda kita dari Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terberkati, hari ini kita merayakan kabar sukacita, saat di mana Allah memutuskan untuk masuk dalam sejarah kehidupan kita, dalam sejarah kehidupan manusia. Allah yang tak terbatas ruang dan waktu, sekarang memasuki kurun waktu. Dan pada hari ini Allah menyatakan dirinya, rencananya kepada seorang perawan namanya Maria. Pesan kabar gembira ini memang ditujukan kepada perempuan yang sangat spesifik tadi. Identitas perempuan itu terperinci dengan jelas. Dikatakan tadi kepada seorang perempuan bernama Maria yang tinggal di kota Nazaret di Galilea, yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Mungkin ada begitu banyak nama Maria di sana, sampai-sampai ada rincian jelas tentang perempuan mana yang mendapatkan kabar gembira itu. Allah ini sudah punya rencana yang jelas, ditujukan kepada pribadi yang sangat jelas, spesifik sekali. Saudara-saudariku yang terberkati, kendatipun Allah itu sedemikian maha kuasa dan dahsyat, ia pun tidak pernah memaksa manusia untuk menuruti panggilannya dan memaksakan kehendaknya kepada manusia. Allah ternyata juga tetap butuh persetujuan manusia. Maka tadi dalam dialog iman antara malaikat Gabriel dengan Maria, nyata sungguh bahwa Allah memang sudah punya rencana yang tetap terbuka pada tanggapan Maria. Maria tetap bisa menolak atau menerima panggilan itu. Menurut saya, adegan yang begitu menentukan sejarah keselamatan kita adalah saat malaikat tadi mengatakan, "Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Lalu Maria menanggapi dengan kesungguhan hati, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu."
Dengan Maria mengatakan, "Ya, Allah menjadi manusia dan tinggal di antara kita." Bunda Maria adalah teladan kemuritan kita yang mendengar sabda dan tekun memeliharanya. Mari kita menghidupi semangat hamba yang diteladankan Bunda Maria. Biarlah kehendak Allah saja yang terjadi atas hidup kita. Marilah berdoa demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.